Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwanda dengan akhiran NIM 123. Adiana Fadila Hairunisa dengan NIM akhiran 108. Saya Kalista Latifia dengan akhiran NIM 139. Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa barang yang kami temukan yang menurut kami kurang ergonomis untuk memenuhi penugasan tengah semester mata kuliah ergonomika. Masuk pada barang yang pertama, di sini barang yang pertama yang kami temukan itu ada kursi kafe. Kursi kafe ini kenapa kami katakan tidak kurang ergonomis? Karena aspek yang pertama adalah kursi ini tidak bisa memiliki sandaran, cuman sandaran ini tidak bisa menyokong tulang belakang, jadi bisa menyebabkan sakit di punggung. Karena kursinya ini cuma memiliki pipa dan berlubang di bagian bawahnya, jadi bisa membuat sakit punggung jika duduk terlalu lama. Aspek yang berikutnya itu kursi ini tidak memiliki sandaran lengan. Memang kursi ini ada sedikit lengkungan yang dimana gabung dengan sandaran punggungnya, cuman tidak bisa dikatakan sandaran lengan ini tidak nyaman dan bisa membuat siapapun pengguna yang duduk di sana itu tidak bisa mengistirahatkan lengannya dengan nyaman. Kemudian untuk aspek yang berikutnya itu tinggi kursi tidak bisa disesuaikan, tapi mungkin pembuat kursi ini menyesuaikan ukuran kursi dengan rata-rata tubuh orang Indonesia. Jika digunakan untuk orang-orang yang memiliki rata-rata tinggi badan ataupun berat badan yang di atas rata-rata, kurang bisa membuat nyaman ya. Dan lagi kursi itu memang memiliki bantalan, cuman bantalannya itu bisa terbilang tidak cukup nyaman dan tidak disarankan untuk digunakan terlalu lama atau apalagi digunakan untuk bekerja. Kemudian ada barang yang berikutnya. Barang yang berikutnya ini kursi kayu. Kursi kayu ini dikatakan kurang ergonomis menurut kami karena yang pertama, kursi ini tidak memiliki sandaran, juga memiliki sandaran punggung. Jadi membuat pengguna yang duduk di sana itu tidak bisa bersandar, tidak bisa mengistirahatkan punggungnya dengan nyaman karena tidak memiliki sandaran. Kemudian tidak memiliki sandaran lengan tentunya juga karena kursinya juga tidak memiliki sandaran punggung yang akan membuat pengguna tidak bisa mengistirahatkan punggung dan lengannya dan tidak nyaman untuk digunakan pada waktu yang lama. Kemudian dudukan yang keras dan datar memang membuat pengguna sakit pada pantat yang tidak disarankan untuk digunakan untuk duduk terlalu lama, apalagi digunakan untuk duduk bekerja. Kemudian aspek lain yang membuat kursi ini kurang ergonom adalah tinggi kursi tidak bisa disesuaikan, yang membuat pengguna yang memiliki tinggi badan atau berat badan di atas rata-rata itu tidak bisa duduk dengan nyaman dan tidak bisa duduk terlalu lama. Di sini saya akan menjelaskan dua barang yang berada di rumah saya yang menurut saya kurang ergonomis, yaitu yang pertama meja lipat anak. Untuk latar belakang masalahnya yaitu meja ini banyak digunakan untuk anak-anak belajar ataupun bermain. Namun tinggi meja terlalu pendek sehingga postur duduk jadi membungkuk. Permukaan meja juga tidak stabil karena kaki-kakinya mudah goyang dan rawan roboh ataupun melipat sendiri seperti itu. Nah, untuk evaluasi ergonominya yaitu yang pertama postural 50 persentil, tingginya meja tidak sesuai dengan tinggi duduk anak usia sekolah dasar, membuat punggung membungkuk. Terus yang kedua yaitu clearance 95 persentil, ruang kosong untuk lutut dan kaki sangat terbatas, terutama jika digunakan anak yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu stabilitas, meja bisa bergeser ataupun terlipat sendiri saat disentuh terlalu kuat. Nah, untuk solusinya yang pertama, tinggi meja perlu disesuaikan dengan tinggi duduk anak sekitar
55-65 cm. Terus tambahkan pengunci lipatan di bagian kaki agar tidak mudah terlipat. Dan yang ketiga, gunakan bahan yang lebih ringan tapi kokoh, misalnya aluminium. Nah, untuk barang yang kedua yaitu ada kursi kayu ukiran. Nah, untuk latar belakang masalahnya yaitu kursi ini tampak elegan dan kokoh, namun permukaan duduk keras, sandarannya terlalu tegak dan tidak ada bantalan. Tidak cocok untuk duduk lama karena bisa menyebabkan sakit punggung dan pantatnya merasa kram. Evaluasi ergonomi yaitu yang pertama postural 50 persentil, tidak mendukung lekuk tulang belakang menjadi lordosis. Terus yang kedua reach 5 persentil, kursi terlalu dalam untuk orang dengan kaki pendek, tidak menyentuh lantai dengan nyaman. Nah, untuk yang ketiga stretch 5 persentil, kursi berat sulit dipindahkan oleh pengguna yang lemah. Nah, untuk solusinya yaitu tambahkan bantalan duduk dan sandaran punggung biar tidak merasa sakit. Terus yang kedua, sedikit miringkan sudut sandaran untuk memberi kenyamanan punggung. Terus yang ketiga, gunakan versi lebih ringan untuk fleksibilitas mobilitas. Seperti itu. Gambar di atas merupakan sapu lidi yang terbuat dari daun pohon kelapa, gunanya untuk menyapu sampah. Dari segi bentuknya kurang ergonomis karena menurut saya ukurannya terlalu pendek sehingga dalam penggunaannya kurang nyaman. Ukuran sapu lidi yang kurang dari 1 meter dan rata-rata orang Indonesia mempunyai tinggi untuk laki-laki berkisar antara 160 sampai 170 dan untuk perempuan antara 150 sampai 160, sehingga pada saat menggunakan sapu lidi tersebut akan membengkuk badannya. Hal ini mengakibatkan pengguna akan mudah pegal yang akan berpengaruh terhadap hasil kerja yang tidak optimal. Agar sapu lidi lebih nyaman, alangkah baiknya dipasangkan handle yang berbentuk panjang atau tongkat yang ke atas sehingga penggunaannya dapat menggunakan saat dengan posisi berdiri. Kemudian ada pengki atau cikra. Pengki ini terbuat dari besi yang berbentuk kotak. Biasanya digunakan untuk mengambil sampah yang telah terkumpul. Untuk menggunakannya harus membungkuk dan jika digunakan terlalu lama akan membuat pegal tulang punggung juga. Jadi agar pengki ini lebih nyaman digunakan, alangkah baiknya handle yang berbentuk tongkat ini berukuran lebih tinggi lagi sehingga penggunanya dapat menggunakan pengki tersebut dengan keadaan berdiri. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tindakan dan terima kasih.